sebutkan tanda-tanda kita terkena penyakit cinta kepemimpinan dalam dakwah. Jazakallahu khairan. Baik. Cinta kepemimpinan dalam dakwah. Hubbur riasah. Nah, ikhwatul kiram rahimakumullah, yang pertama ya, sebelum kita membahas ini, yang lebih penting untuk kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari penyakit-penyakit hati. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas ketaatan. Ya. Minta kepada Allah agar mukhlishan lillah, ikhlas kepada Allah azza wajalla. Nah, kemudian ya, ketika muncul bersitan-bersitan hati, ini tanda-tanda itu ada pada hati, ya, yang diantara. Ya. Nah, seperti misalnya, ya, merasa ya, berat ketika saya sudah beramal kok tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada saya. Ya. Baik, ini gimana? Kalau itu muncul, itu bisikan syaitan pada awalnya. Buang itu. Itu tidak akan membahayakan insyaallah ketika terus dibuang. A'udzubillah. Minta tolong pada Allah bisikan-bisikan yang seperti itu. Nah, minta tolong pada Allah. Ini tanda-tanda yang tidak baik. Minta tolong kepada Allah agar dibersihkan dari yang seperti itu. Nah, seorang tidak mengharapkan balasan, ucapan terima kasih. Tidak peduli. Yang penting saya bagaimana ikhlas dan yang saya sampaikan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Masalah orang menerima atau tidak, berterima kasih atau tidak, urusan lain. Saya tidak mencari itu. Kalau ada muncul yang seperti ini, cepat-cepat minta tolong pada Allah azza wajalla. Jangan dibiarkan itu ya, mengalir dalam jiwa kita. Sama ketika kita sholat juga demikian. Allahu akbar pertama ikhlas. Di tengah jalan muncul riya. Kalau kita biarkan maka akan membahayakan. Tapi kalau kita perangi, ya, segera kita mujahadah, kita buang itu. Saya sholat bukan karena mendapatkan pujian pula. Saya sholat lillah karena Allah. Terus demikian, muncul lagi, buang lagi, muncul lagi, buang lagi. Insyaallah taala yang seperti ini la yadur. Kemudian di antara tanda-tanda, ya, seorang tidak terkena penyakit yang seperti ini adalah ketika dalam musyawarah misalnya, ya, dalam musyawarah kita punya usulan, ya, kemudian ternyata usulan itu dilihat tidak selalu kok usulan saya kayaknya tidak pernah diterima. Nah, dalam bab musyawarah biasa usulan diterima, usulan tolak. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau bermusyawarah, beliau tidak memaksakan pendapat beliau. Kalau ini adalah bab, memang bab adalah bab musyawarah. Ya. Nah, ketika perang Uhud, ya, beliau alaihi salatu wasallam mengusulkan melakukan perang kota. Kita akan sambut mereka orang-orang Quraisy dengan perang dalam kota. Ya, ini kita jadikan kota sebagai benteng. Kita berada di rumah dan seterusnya. Ya, itu usulan Nabi alaihi salatu wassalam. Kebetulan itu juga pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Sebagian sahabat terutama yang tidak ikut perang Badar, merasa ketinggalan perang Badar, mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita perang saja di luar? Kita pergi keluar, bukan di dalam kota. Kita hadang mereka di mana? Di Uhud. Ya, di situ terjadi pembicaraan. Ya. Maslahat, mafsadah. Yang namanya dua usulan yang berbeda tentunya akan ditimbang maslahat dan mafsadah. Ya, di situ ada yang menilai, ada yang menimbang. Kalau sudah diputuskan ini dan kebetulan itu bukan pendapat saya, ya jangan kemudian kita merasa wah, tidak ada faedahnya musyawarah. Musyawarah itu ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasyawirhum fil amr." Ya, dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau berada pada puncak-puncak akal, puncak-puncak hikmah, diperintah oleh Allah untuk melakukan
musyawarah. Dan ternyata ketika beliau berpendapat dengan pendapat tadi, ya ternyata yang dipilih adalah pendapat perang di mana? Di luar. Ya. Wabillahi taufiq. Hal yang wajar yang seperti itu. Kalau kita ada muncul tadi kemarahan pendapat kita, ya, yang penting kita sampaikan sisi positif, negatif dan seterusnya. Kalau ternyata kita tidak diterima, ya sudah. Nah, apa yang diputuskan kita sengkuyung bareng-bareng. Kalau nanti ada yang kurang, kita musyawarahkan lagi. Iya. Wabillahi taufiq. Musyawarah itu ada adab yang harus kita tunaikan. Ya. Wabillahi taufiq. Yang jelas banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika dalam hati kita sesuatu dari penyakit-penyakit tersebut. Banyak tolong. Dan kalau kita ditempatkan dimanapun oleh mudir misalnya, dimanapun kita diposisikan, tidak apa-apa. Ya, kemarin jadi kepala kurikulum, sekarang jadi tukang sapu, tidak masalah. Karena memang mungkin saya cocoknya di tukang apa? Sapu. Tidak peduli, tidak masalah. Yang penting saya bisa ta'awun. Ya. Baik dulu, ya. Khalid ibn Walid, beliau ini selalu menjadi pemimpin perang ketika beliau masih musyrik, selalu menang. Setelah masuk Islam juga subhanallah menjadi pemimpin panglima perang dan menang sampai ada barangkali kekhawatiran, kecondongan manusia kalau yang mimpin Khalid akan selalu menang. Di sini Umar bin Khattab melihat bahaya. Beliau ingin memutus celah-celah yang membahayakan, maka segera dicopot ini siapa? Khalid bin Walid jadi pasukan perang biasa. Tidak punya perintah, diganti dengan yang lain. Apakah kemudian Khalid bin Walid tidak ikut? Tetap ikut perang. Walhamdulillah menang juga. Ya, menang. Seorang yang ikhlas itu tidak peduli apakah diletakkan di depan, di tengah atau di belakang. Wallahi ikhwan. Ya. Dakwah ini milik Allah Azza wa Jalla. Tanpa kita Allah akan membela agama ini. Ya, kalau kita masih punya kesempatan untuk bertahun dimanapun kita berada, di posisi apapun kita berada, sambut dengan baik, insyaallah ta'ala akan menjadikan kebaikan.